Haleluya, Shalom, selamat siang buat sobat kita diberkati. Kembali lagi berjumpa dengan saya di channel YouTube saya, Kita Diberkati. Ya, sudah sekian lama saya tidak mengupload sebuah video lagi. Dan hari ini kembali saya membagikan satu kebenaran firman Tuhan. Bagaimana di dalam video ini kembali lagi berbicara tentang menjawab pertanyaan dari saudari kita Dorna Lamahit tentang pertanyaannya, sebenarnya neraka itu ada atau tidak ada. Ya, sobat kita diberkati, dalam video bagian kedua ini saya akan melanjutkan materi tentang neraka, di mana bagian kedua ini yaitu saya akan membahas tentang pandangan Alkitabiah tentang neraka. Pandangan Alkitabiah tentang neraka. Nah, sekedar mengingatkan kembali bahwa kita perlu berhati-hati agar tidak melakukan kesalahan dengan cara menafsirkan bagian-bagian tertentu dari Alkitab dengan metode hermeneutik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi sobat kita diberkati, sekedar mengingatkan buat kita semua, kita harus berhati-hati dalam menafsirkan isi firman Tuhan, ayat-ayat di dalam Alkitab dengan penafsiran hermeneutik yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena hal itu bisa bersifat fatal, apalagi yang berbicara tentang poin hari ini, yaitu tentang neraka. Jadi sobat kita diberkati, sekali lagi saya mengingatkan untuk kita semua berhati-hati dalam menafsirkan segala sesuatu, menafsirkan apa yang ada di dalam Alkitab, menafsirkan firman Tuhan, ayat-ayat di dalam Alkitab dengan hermeneutik yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Juga tidaklah bijaksana memasukkan atau memaksa pendapat dari luar Alkitab dengan bukti Alkitabiah yang tidak dapat dijamin kebenarannya. Ya, terkadang kita memaksakan keinginan kita untuk menjawab sebuah pertanyaan dari beberapa orang, apalagi berbicara tentang neraka. Terkadang kita memaksakan keinginan kita untuk menjawab sesuatu yang tidak bisa terjawab. Kita memakai bukti-bukti dari luar Alkitab yang sebenarnya kebenarannya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sobat kita diberkati, hati-hati dengan hal ini. Nah, sobat kita diberkati, Alkitab memberikan pandangan Tuhan tentang neraka. Walaupun ia tidak memberikan deskripsinya secara lengkap, tetapi fakta-fakta yang ada di dalam Alkitab sudah cukup bagi kita untuk mengerti betapa mengerikannya neraka. Karena itu, saat mempelajari pandangan Alkitab tentang neraka, kita perlu memperhatikan fakta-fakta sebagai berikut. Sobat kita diberkati, perhatikan fakta-fakta sebagai berikut yang saya akan bacakan untuk kita semua, amat terlebih untuk saudari saya Dorna Lamahit yang bertanya sebenarnya neraka itu ada atau tidak ada. Nah, fakta pertama, neraka adalah suatu tempat yang benar-benar ada. Sekali lagi, dalam video saya sebelumnya bagian pertama saya sudah menjelaskan bahwa neraka itu bukan cerita dongeng, tapi neraka itu benar-benar ada. Neraka bukanlah sebuah ilusi, melainkan suatu tempat yang nyata. Walaupun tidak ada yang tahu persis letak neraka, hal ini tidak menjadikan neraka sebagai suatu tempat yang abstrak, tidak nyata atau hayalan belaka. Dua bukti yang mendukung fakta adanya neraka adalah: pertama, Yesus berbicara dan mengajar tentang neraka. Tony Evans mengatakan bahkan Yesus sendiri lebih banyak berbicara tentang neraka ketimbang sorga atau kasih. 11 dari 12 kali kata Gehenna atau neraka diucapkan oleh Yesus dan dicatat dalam Perjanjian Baru, bahwa Kristus berbicara lebih banyak tentang neraka lebih dari semua tokoh lainnya dalam Alkitab, menunjukkan kita betapa penting dan seriusnya hal ini. Nah, sobat kita diberkati,
Dari semua tokoh di dalam Alkitab, Yesus sendiri yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang lebih sering berbicara tentang neraka, yang lebih banyak menyinggung tentang neraka. Yang kedua, adanya kematian manusia menunjukkan bahwa neraka itu ada. Penulis kitab Ibrani mengatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat yang ke-27. Bahkan di dalam Roma 6 ayat 23, di situ firman Tuhan berbicara kematian ada sebagai akibat dari dosa. Ya, upah yang pantas bagi manusia yang berdosa adalah neraka. Kematian itu nyata dan setiap orang pasti mati. Ya, itu fakta yang pertama, sobat kita diberkati. Neraka itu sekali lagi benar-benar ada, karena fakta pertama, di dalam tokoh Alkitab yang lebih sering berbicara tentang neraka adalah Tuhan Yesus sendiri, yang kita percaya Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Yang kedua, fakta kedua, neraka adalah tempat penghukuman terakhir. Sebelum menuju ke neraka atau sorga, orang-orang yang mati berada di tempat penampungan atau masa antara. Dalam kata lain, intermedia state. Semua orang mati pada masa perjanjian lama, baik orang-orang percaya maupun yang tidak percaya, akan pergi ke tempat yang disebut Sheol atau Hades. Ya, itu Sheol atau Hades adalah tempat penampungan orang-orang yang mati di luar Tuhan. Ketika orang mati di dalam Tuhan, ia ada di dalam Firdaus menunggu atau menantikan masa pengangkatan Tuhan Yesus datang kali kedua. Orang benar yang ada di bumi dan orang benar yang ada di Firdaus akan diangkat bersama-sama. Nah, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus atau orang berdosa, mereka ada di dalam Hades atau Sheol. Ya, itu fakta kedua. Ya, sobat kita diberkati, fakta ketiga, neraka itu bersifat kekal. Fakta penting berikutnya tentang neraka menurut Alkitab adalah sifat neraka yang kekal atau abadi. Dalam Matius 25 ayat 26, kata Yunani untuk kekal adalah aionios. Aionios. Kata aionios ini disebut sebanyak 66 kali dalam Perjanjian Baru. 51 kali ini digunakan dalam hubungannya dengan kebahagiaan mereka yang selamat di sorga. Kata ini digunakan baik untuk kualitas dan kuantitas kehidupan yang akan dialami orang-orang percaya bersama Tuhan. Kata ini digunakan 2 kali dalam hubungan dengan durasi Tuhan dalam kemuliaannya. 6 kali kata ini digunakan dalam suatu cara yang demikian sehingga tak seorang pun ragu bahwa itu bermaksud selamanya. 7 kali lainnya kata ini disebut dalam hubungan dengan nasib orang-orang fasik atau disebut berkaitan langsung dengan neraka. Jadi sobat kita diberkati, di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, amat terlebih dalam Perjanjian Baru, sangat jelas berbicara banyak tentang neraka. Jadi jangan lagi kita bertanya apakah neraka itu ada ataukah neraka itu nyata. Sobat kita diberkati, neraka itu ada, neraka itu benar-benar nyata. Karena itu sobat kita diberkati, mari hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena neraka itu adalah bersifat kekal. Fakta ketiga, neraka itu kekal. Jadi ketika kita sudah ada di dalam neraka, ketika kita sudah masuk ke dalam neraka, kita tidak percaya Tuhan, kita hidup dalam dosa, kita masuk di dalam neraka, maka kita akan selamanya ada di dalam neraka. Neraka itu bersifat kekal, tidak sementara. Neraka itu bukan hanya penghukuman sementara, tetapi neraka itu penghukuman yang kekal. Ya, fakta keempat, neraka pada mulanya disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikat yang jatuh. Neraka pada mulanya diciptakan bukan untuk manusia, tetapi merupakan tempat pembuangan dan hukuman kekal bagi iblis dan malaikat-malaikat pengikutnya yang bergabung dan memberontak terhadap Tuhan di sorga. Menyingkapkan rencana kudeta dan pemberontakan iblis terhadap Tuhan Sang Pencipta, iblis memilih untuk
menempatkan dirinya sebagai musuh Allah dan memberontak melawan Allah. Bagaimana mungkin makhluk ciptaan dapat melawan penciptanya? Buktinya iblis dan malaikat-malaikat yang menjadi setan-setan gagal dalam pemberontakan melawan Tuhan. Sebagai konsekuensinya, maka Allah menyediakan suatu tempat hukuman yang akan mengingatkan mereka selama-lamanya akan akibat dari pemberontakan rohani mereka. Walaupun tujuan neraka disediakan bukan untuk manusia, namun orang-orang yang memiliki pilihan yang sama dengan iblis akan menderita hukuman yang sama. Sebagaimana kita harus memilih Kristus dan sorga, orang-orang berdosa yang tidak mau bertobat juga akan masuk ke neraka atas pilihannya sendiri, bukan karena kebetulan. Jadi sobat kita diberkati, orang masuk neraka tidaklah kebetulan. Orang yang masuk neraka karena mungkin saya kebetulan masuk di dalam neraka. Sobat kita diberkati, orang yang masuk di neraka dan masuk ke dalam sorga tidaklah kebetulan. Orang yang masuk di dalam neraka karena kehidupannya tidak mau bertobat, karena kehidupannya terus hidup di dalam dosa. Orang yang masuk di dalam sorga tidaklah kebetulan, tetapi karena dia mau hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia mau sungguh-sungguh melayani Tuhan, dia mau sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Ya, karena itu sobat kita diberkati, mari. Jangan lagi kita pernah ragu, jangan lagi kita pernah meragukan bahwa neraka itu tidak ada. Jangan kita ragu bahwa neraka itu sepertinya tidak ada. Sobat kita diberkati, buang pikiran itu, neraka itu benar-benar ada. Ya, fakta kelima, yang terakhir, neraka adalah tempat siksaan dan penderitaan. Ya, ini sangat jelas bahwa neraka adalah tempat siksaan dan penderitaan yang bersifat kekal. Di dalam perjanjian baru, dalam firman Tuhan sering berbicara tentang neraka bahwa dipenuhi dengan ratap dan kertak gigi. Sobat kita diberkati, mari hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sehingga kita semua menjadi warga kerajaan sorga. Oke sobat kita diberkati, ini akhir dari materi saya tentang neraka. Kiranya sobat kita diberkati dalam dua bagian materi ini. Sobat kita diberkati bisa mengerti dan diberkati oleh materi ini. Dan sobat kita diberkati, terima kasih dukung terus channel YouTube saya. Saya terus berdoa engkau diberkati, keluargamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, usahamu diberkati, bahkan pelayananmu diberkati. Sobat kita diberkati, dukung terus channel YouTube saya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, jangan lupa tekan tombol lonceng, jangan lupa tekan tombol like, dan jangan lupa berikan komentar Anda. Sobat kita diberkati, saya percaya engkau diberkati. Haleluya, kita diberkati. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.